Pada saat ini, tepat ketika Fang Han mendapatkan kembali kegembiraannya karena nostalgia di masa kecilnya itu, tiba-tiba, di atas langit di lorong hitam yang gelap, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Setelahnya, beberapa cahaya kemasan terlihat segera terbang turun dari dalamnya. Saat ledakan itu terjadi, karena efek kekuatan sihir yang kuat, ledakan itu segera menyebabkan banyak iblis surgawi di rawa daging dan darah ini segera hancur berkeping-keping di tempat. Melihat ini, Fang Han segera mendongakkan kepalanya dengan muram, lalu berkata, "Sialan, orang-orang ini pantas mati. Mereka seenaknya membunuh dan membubarkan iblis surgawiku. Dan bahkan, aku baru menyerap 200.000 iblis surgawi, yang jauh dari angka 8 juta iblis surgawi." Awalnya, Fang Han berpikir bahwa dia akan dapat dengan tenang menyerap iblis yang tak terhitung jumlahnya di rawa daging dan darah ini. Akan tetapi, tampaknya Fang Han tidak menyangka bahwa orang-orang ini datang seenak jidatnya dan mengacaukan iblis buruannya. Daerah rawa daging dan darah ini sendiri tidaklah kecil, akan tetapi juga tidak terlalu besar. Tempat ini adalah bintang kecil di luar wilayah, yang mana wilayah areanya setara dengan sebuah negara sekuler. Bagi orang biasa, tempat ini mungkin akan terasa luas dan tak terbatas ketika mereka masuk. Akan tetapi, bagi orang-orang dengan kekuatan magis, tempat seperti ini sejatinya tidaklah terlalu besar. Terutama setelah orang-orang ini datang, dengan beberapa kekuatan magis yang membanjiri area tempat ini sekaligus. Tempat ini segera seolah-olah akan dihancurkan karena gelombang fluktuasi mana yang meningkat secara cepat. Dan karena hal inilah, banyak iblis surgawi hancur di tempat, dan membuat Fang Han segera naik pitam. Iblis surgawi yang berada di sini pun awalnya adalah kekayaan Fang Han setelah berhasil menekan Raja Iblis 7 Daun. Dan jika dia diizinkan untuk berkultivasi di tempat ini dengan tenang, serta menyerap iblis surgawi dan mengumpulkan 8 juta iblis surgawi untuk mengaktifkan kekuatan sepenuhnya dari tripod Raja 5 Penjara, secara alami, kekuatan itu akan cukup untuk bersaing dengan para penguasa alam magis tingkat ke-7, alam inti emas. Dan dengan cara ini, Fang Han juga dapat menjelajahi banyak tempat berbahaya di kedalaman Guixu, mencari banyak peninggalan abadi untuk meningkatkan kekuatannya dan mengembangkan pengaruhnya sendiri. Selain itu, iblis-iblis surgawi yang tersisa di sini, itu akan dapat disempurnakan menjadi pil besar biru langit, pil yang akan dapat ditukar di kota Laut Wangui. Akan tetapi, tampaknya semua pemikiran dan rencana ini semuanya telah terganggu. Dan kekayaan besar dari iblis-iblis surgawi ini segera hilang sia-sia. Lalu kemudian pada saat ini, di saat kemarahan Fang Han itu akan memuncak, dengan tiba-tiba, cahaya kemasan itu segera berkedip, dan kemudian seorang kultivator dengan jubah ajaib berwarna ungu kemasan terbang di atas tripod Raja 5 Penjara. Dengan mengangkat telapak tangannya, kemudian orang itu dengan tiba-tiba mengeluarkan cahaya petir, yang kemudian menembak tripod Raja 5 Penjara dengan sangat keras. Melihat ini, dengan kedipan tubuhnya, Fang Han segera keluar dari tripod Raja 5 Penjara, dan kemudian, dalam satu kedipan mata berikutnya, ia kini telah berada di depan orang dengan jubah biru kemasan itu. Setelahnya, dengan tatapan yang tajam, Fang Han segera berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku adalah seorang murid dari Sekte Yuhua, dan aku sedang membunuh iblis yang berada di sini. Bagaimana bisa kamu dengan seenaknya sendiri merusak harta ajaibku?" Saat Fang Han mengatakan ini pun, Fang Han juga memandang orang dengan jubah ungu kemasan ini. Nampak jelas terlihat, wajah sombong dan arogan juga terpancar darinya. Melihat ini, Fang Han segera tahu, bahwa orang ini pastilah murid sejati dari Sekte Taiyi. Dan untuk cahaya petir yang sebelumnya menembak ke arah tripod Raja 5 Penjara, Fang Han sebenarnya bisa melawan dan meredam serangan ini. Akan tetapi, ini adalah saat-saat sensitif di mana Sekte Taiyi sedang memburu komandan iblis Ying Tianqing. Dan tentu saja Fang Han meredam amarahnya dan dia tidak mau menimbulkan masalah yang lebih luas. Setelahnya, murid sejati Sekte Taiyi itu segera berkata, "Oh, kamu adalah murid Sekte Yuhua." Saat mengatakan ini pun, orang ini tidak memandang ke arah Fang Han, melainkan ke arah tripod Raja 5 Penjara. Dan di saat memandang tripod Raja 5 Penjara, cahaya serakah juga terlintas di matanya, akan tetapi orang ini segera seakan meredamnya, lalu berkata melanjutkan,
Saya adalah Fuso, seorang murid sejati dari Sekte Taiyi. Dan karena Anda adalah murid dari Sekte Abadi, mengapa Anda menggunakan senjata ajaib iblis ini? Mendengar ini, dengan tatapan tajam, Fang Han segera berkata, Anda adalah murid sejati Sekte Taiyi, dan saya adalah murid sejati Sekte Yuhua, dan Sekte Yuhua saya memiliki aturannya sendiri. Di sisi lain, saat memandang dari murid sejati Sekte Taiyi ini pun, Fang Han juga melihat plat nama pada jubah ajaib yang unik yang bertuliskan Fuso Zenren, yang mempunyai arti manusia sejati. Dengan kata lain, orang ini pastilah ia kini setidaknya mempunyai basis kultivasi di tingkat kelima, alam surga dan manusia. Dan para penguasa di tingkat kelima ini sendiri, bukanlah sesuatu hal yang kecil yang bisa diremehkan. Lalu kemudian, dengan tatapan sombong, murid sejati Fuso segera berkata, Saya pernah mendengar, bahwa kakak seniormu dari Sekte Yuhua, Hua Tiandou, pernah merumuskan aturan baru untuk Sekte Yuhua. Dia melarang murid Sekte Abadi menggunakan harta dan senjata iblis. Tahukah kamu tentang aturan ini? Mendengar ini, dengan tatapan tajam seakan tidak mau kalah, Fang Han segera berkata dengan tegas, Tuan Fuso, Huatian adalah Huatian, dan Sekte Yuhua adalah Sekte Yuhua. Jika dia ingin merumuskan aturan baru, maka dia harus menunggu sampai dia menjadi Mahaguru. Dan juga, saya ingin bertanya pada Anda, sebenarnya, Anda sedang mengejar komandan iblis itu atau ingin menginterogasi saya? Lalu setelahnya, dengan wajah tanpa ekspresi, Fuso segera berkata, Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa murid dari Sekte Abadi haruslah berjalan di jalan yang benar. Dan bagaimanapun, menggunakan harta ajaib dari Sekte Iblis tidak dapat dibenarkan, dan hal itu akan mendiskreditkan Sekte Anda. Mendengar ini, dengan tertawa, Fang Han segera berkata, Yah, kamu tidak perlu mengingatkanku, dan lebih baik bagimu untuk memburu komandan iblis itu. Jangan sampai tertunda karena harta karun yang saya miliki. Di sisi lain, pada saat ini, beberapa cahaya kemasan gelap di langit juga telah padam. Sekumpulan iblis surgawi tampaknya telah terguncang dengan fluktuasi mana yang meningkat dengan pesat di area ini, sehingga mereka semua melarikan diri ke kedalaman rawa daging dan darah ini, dan tidak pernah muncul lagi. Lalu setelahnya, dengan memandang tajam Fang Han, murid sejati Fuso segera berkata, Saya telah mengeluarkan perintah untuk mengejar iblis dan membunuh komandan iblis. Sebagai salah satu anggota dari Sekte Abadi, Anda juga berkewajiban untuk membunuh iblis dan membunuh komandan iblis itu. Saat mendengarkan ini, Fang Han juga memandang ke area langit di sekitarnya, dan menemukan, bahwa kini tak satu pun iblis surgawi yang terlihat. Setelahnya, dengan anggukan yang mengejutkan, Fang Han segera berkata, Sebagai bagian dari Sekte Abadi, secara alami aku akan melakukan bagianku. Baiklah, sekarang, mari kita kejar dan bunuh komandan itu. Mendengar ini, Fuso segera terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa Fang Han tidak akan setuju jika diajak untuk mengejar dan membunuh komandan iblis. Akan tetapi Fuso tidak menyangka bahwa Fang Han tanpa memikirkan apapun dia segera mengangguk dan dengan mudahnya menyetujui ajakannya. Lalu setelahnya, dengan wajah datar, Fuso segera berkata, Kalau begitu, mari segera pergi dari tempat ini. Mendengar ini, dengan cepat Fang Han segera terbang ke tripod, dan kemudian, ia segera mendesak formasi percepatan tripod, dan secara perlahan mengikuti murid sejati Fuso ini. Murid sejati Fuso juga mengabaikan Fang Han saat ia mendesak tripodnya, dan ia segera terbang memimpin dengan kecepatan lebih cepat dan lebih cepat. Akan tetapi, Fang Han dengan tripodnya selalu bisa mengikuti dari kecepatan terbang Fuso ini. Lalu kemudian pada saat ini, di dalam tripod Raja 5 Penjara, dengan tenang, Long Xuan segera berkata, Fang Han, mengejar komandan iblis bukanlah masalah sepele, dan kita tidak harus berpartisipasi dalam hal-hal berbahaya semacam ini. Setelahnya, dengan serius Long Xuan melanjutkan, Fang Han, orang-orang dari Sekte Taiyi ini, mereka sangat mendominasi. Mungkin saja mereka akan menganggapmu sebagai musuh. Karena bagaimanapun, komandan iblis itu mempunyai hubungan yang mendalam dengan Fang Qingsui. Fang Han, saya takut,
jika nanti sesuatu hal yang buruk terjadi kepadamu. Mendengar ini, dengan senyuman aneh, Fang Han segera berkata, Long Xuan, tidak masalah. Jika aku tidak setuju dengan orang ini sebelumnya, dia pasti akan membuat masalah. Lagi pula, belum dapat dipastikan siapa yang akan mendominasi di pertempuran nanti. Dan juga, kali ini, pengejaran terhadap Komandan Iblis itu dilakukan cukup meriah, dan banyak dari anggota murid Sekte Abadi yang ikut serta dalam misi pengejaran ini. Lalu setelahnya, dengan serius Fang Han melanjutkan, akan tetapi, dengan kekuatan kita saat ini, aku rasa masih jauh dari kata cukup. Dan aku akan mengambil kesempatan di dalam perjalanan ini untuk mencoba memperbaiki pedang langit darah ini. Dan juga, di saat pertempuran dengan Komandan Iblis itu, aku akan mencoba mengambil banyak keuntungan untuk agar dapat membuat orang yang berada di sana terkesan padaku. Dan hal-hal semacam ini, secara alami juga akan meningkatkan wajah Sekte Abadi Yuhua kita. Saat Fang Han membicarakan ini pun, matanya juga berkedip. Sepertinya, ia telah menghitung banyak hal. Di sisi lain, Fang Han juga sangat menginginkan adegan pertempuran besar, dan menggunakan momen itu untuk menjadi terkenal. Dengan begitu, Fang Han akan dapat menggunakan hal itu untuk mempengaruhi pandangan orang lain dalam hal prestis perjanjian pertempuran 10 tahun mendatang dengan Hua Tiandou. Jika tidak, jika Fang Han tidak dapat melakukan hal-hal yang besar yang dapat mengguncang bumi, Fang Han tidak akan memiliki prestis dan kebanggaan di mata anggota seni bela diri. Dan juga, bagaimana Fang Han akan dapat bersaing dengan Hua Tian, jika ia sendiri tidak dapat membangun prestisnya sendiri dan kemudian mengelola kekuatannya sendiri sehingga memiliki organisasi seperti Jialan. Lalu kemudian pada saat ini, di dalam ruangan pengapit di dalam tripod Raja 5 penjara, Fang Han memandang pedang langit darah dengan penuh makna, lalu berkata, Pedang langit darah, tidak peduli seberapa kuatnya Anda hanyalah senjata ajaib. Kini, dengan kekuatan besar saya, Anda dapat menyerah, agar Anda tidak kehilangan semangat Anda. Sesaat setelah mengatakan ini, Fang Han segera memisahkan jiwanya, dan kemudian menekan pedang langit darah dalam formasi pengapit tripod Raja 5 penjara. Sebelumnya, Fang Han selalu kekurangan pedang terbang. Dan sekarang, pedang ajaib ini tampaknya akan cocok untuk dia gunakan. Dengan pedang ajaib langit darah ini di tangannya, itu akan meningkatkan kekuatan Fang Han. Dan dengan pedang ini, presentasi musuh terbunuh juga akan lebih tinggi hingga 10 kali lipat. Kini, meskipun pedang ajaib langit darah ini ditekan dengan kuat, akan tetapi pedang ini masih sangat ganas. Dan ketika pedang ini dihadapkan dengan pikiran Fang Han, pedang ajaib ini segera bergetar hebat, seolah meronta-ronta ingin menyerang Fang Han. Merasakan hal ini, Fang Han segera berkata di dalam hatinya, Hah? Pedang ajaib ini sangat ganas, dan selama aku berhadapan dengan senjata ajaib apapun, kekuatan dorongan untuk melawan tidak sebesar ini. Akan tetapi, semakin kuat pedang ini melawan, semakin aku menyukainya. Setelahnya, dengan mengembunkan Ki Gang Kaisar kayunya, Fang Han segera menekan perlawanan dari pedang ajaib langit darah ini. Di saat energi langit darah dari pedang ajaib ini dan energi Ki Gang Kaisar kayu Fang Han bertemu, pedang ajaib langit darah tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas yang mengerikan. Dan pada saat yang sama, energi roh dari pedang langit darah ini segera menyerbu ke dalam pikiran Fang Han, membuat Fang Han seolah jatuh ke dalam lautan darah, mencoba menekan balik Fang Han. Di sisi lain, Fang Han tahu bahwa bayangan berdarah yang menyerang pikirannya ini merupakan proyeksi dari pedang ajaib langit darah. Dia melancarkan serangan balik dan mempengaruhi semangatnya, bahkan memaksa Fang Han untuk berlutut. Akan tetapi, di saat kritis itu terjadi, senyuman aneh segera muncul di wajah Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini, dengan kuat, Fang Han segera memindahkan pedang ajaib ini ke dalam sungai Huangquan di dalam gambar Huangquan. Dan pada saat yang sama, sejumlah besar air tanpa emosi itu segera membungkus pedang ajaib langit darah. Dan tiba-tiba, bayangan ajaib di benak Fang Han dengan tiba-tiba pula menjadi lebih tipis dan memudar. Saat pedang ini terbungkus oleh air suci Huangquan pun, pedang ajaib langit darah ini pun mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan, seolah-olah dia sedang teraniaya dengan kuat.
Melihat ini, dengan senyuman kejam, Fang Han segera berkata, "Baiklah, jika kamu berkeras kepala ingin melawanku, bisakah kamu menahan air suci Huangquan ini?" Sesaat setelah mengatakan ini pun, energi Qi Gang Fang Han segera bergegas memasuki pedang langit darah di dalam bungkusan air suci Huangquan, perlahan demi perlahan. Dan setelah beberapa saat, Qi Gang itu mulai mengendalikan pedang ajaib ini. Di sisi lain, sebenarnya hanya ada satu susunan formasi besar langit darah di pedang ajaib ini, dan itu tidak sebanyak susunan formasi yang terkandung dalam tripod Raja 5 Penjara. Akan tetapi, formasi magis langit darah ini sejatinya adalah formasi inti yang sangat rumit, dan tersusun dari banyak sekali formasi kecil. Dan pada tiap dari formasi-formasi kecil ini, disusun seperti berbagai organ tubuh manusia. Fang Han sendiri juga curiga, jika hal-hal seperti ini dibiarkan berkembang dengan pesat, formasi magis besar ini akan berubah dan berbentuk, dan bahkan akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Dan jika keberadaan dari formasi magis besar ini telah terbentuk, pedang ajaib langit darah ini akan menjadi alat Tao yang legendaris. Akan tetapi, kini formasi magis besar ini, secara perlahan dikuasai oleh Fang Han. Dan ketika pedang ini meneriakkan raungan terakhir, kini pedang ajaib langit darah ini benar-benar telah disempurnakan oleh Fang Han, dan kemudian berubah menjadi cahaya merah darah, dan setelahnya, cahaya ini terbang ke tangan Fang Han, sang tuan baru dari pedang ajaib langit darah ini. Kini, setelah pedang langit darah ini berhasil disempurnakan oleh Fang Han, dengan tatapan yang sangat bahagia, Fang Han segera berkata, "Pedang ini sangat bagus, dan bahkan, aku takut bahwa kekuatan naga yang tampaknya tidak akan sekuat iblis langit darah ini." Saat mengatakan ini pun, di tangan Fang Han yang sedang memegang pedang ajaib ini juga merasakan bahwa raungan iblis yang kuat meledak-ledak dari dalamnya. Dan bahkan, Fang Han tampaknya juga mulai terinfeksi dengan suasana hati yang haus akan darah dari pedang ajaib langit darah ini. Merasakan perasaan haus akan darah dari agitasi iblis langit darah dalam pedang ini, mau tak mau Fang Han segera berkata dengan serius. Tidak heran, Raja Iblis 7 Daun tidak menggunakan pedang ajaib langit darah ini secara terus-menerus. Jika pedang ini digunakan terlalu sering, tampaknya jiwa dari tuan pedang ini akan secara bertahap dipengaruhi oleh jiwa pedang yang haus akan darah ini. Lalu setelahnya, dengan menatap pedang ini lagi, Fang Han melanjutkan berkata, "Iblis langit darah, ada satu hal yang harus kamu tahu, bahwa aku, tuanmu, berbeda dari Raja Iblis 7 Daun. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu mempengaruhi pikiranku, aku mempunyai pohon dunia, yang mampu menyerap energi spiritual dari dunia abadi sepanjang waktu, dan mengisi kembali manaku. Dengan sumber energi yang tak terbatas, pikiranku selalu jernih, dan pengaruh negatifmu akan sia-sia di hadapanku." Saat mengatakan ini pun, pedang langit darah seolah mengaum, seakan dia mengerti akan keadaan ini. Dan kini, dengan pedang ajaib langit darah ini, kepercayaan diri Fang Han segera ditingkatkan berlipat ganda. Di sisi lain, daya mematikan dari pedang ajaib ini sendiri sangatlah luar biasa. Dan bahkan, kualitasnya masih di atas tripod Raja 5 Penjara. Meskipun tidak terdapat formasi praktis untuk bertahan, akan tetapi, pedang ini sangat mematikan ketika menghadapi musuh. Dan kini, setelah hati dan pikirannya menyatu dengan pedang langit darah ini, Fang Han kemudian memandang murid sejati Fuso yang kini terbang di depan tripod Raja 5 Penjara. Di saat mata tajam itu memandang, tiba-tiba sebuah pikiran jahat muncul di hati Fang Han, dan ia menginginkan orang ini menjadi korban pertama dari pedang ajaib ini. Bagaimanapun, murid sejati dari Sekte Tai Yi biasanya sangatlah sombong ketika bertemu dengan Fang Han, dan ia sangat tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Dan juga, murid sejati Fuso ini sendiri adalah murid sejati dari Sekte Tai Yi yang secara kekuatan lebih tinggi dari Yao Dian. Dan secara alami, barang-barang serta harta karun yang ada padanya haruslah sangat melimpah. Akan tetapi, di saat pikiran-pikiran jahat ini berputar di kepalanya, pada saat yang sama, Fang Han segera menepis pemikiran-pemikiran ini. Bagaimanapun, kondisi dari Sekte Tai Yi saat ini sangatlah sensitif setelah kematian 3 murid sejati mereka. Dan Fang Han tidak mau menambah masalah di saat-saat seperti ini. Kini,
Fang Han akhirnya menolak niat membunuhnya, dan menekan pemikiran haus darah yang dibawa oleh pedang ajaib langit darah ini kepadanya. Dan kemudian, ia dengan diam-diam mengikuti Fu Shou di belakangnya, tanpa berbicara sepatah kata pun. Di sisi lain, murid sejati Fu Shou saat ini juga merasakan energi magis yang terpancar dari dalam tripod Raja 5 penjara. Dan dia memperkirakan, bahwa Fang Han pastilah sedang mengolah senjata ajaib. Akan tetapi, dia tidak tahu, bahwa Fang Han sebenarnya telah menyelesaikan pengorbanan pedang ajaib langit darah. Lalu kemudian pada saat ini, dengan wajah tanpa ekspresi, murid sejati Fu Shou bersenandung di dalam hatinya. Memang benar, sifat jahat dari iblis sesungguhnya tidaklah berubah. Dan kini, murid-murid dari Sekte Abadi telah mempelajari dan mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan sifat iblis. Saya khawatir, Fang Han ini akan menjadi racun ketika ia tiba di arena pertempuran melawan Komandan Iblis. Dan saya mengira, dia tidak akan membantu para murid Sekte Abadi, melainkan lebih berporos pada Komandan Iblis keparat itu. Kini, setelah setengah jam terbang melintasi rawa daging dan darah ini, tiba-tiba pemandangan di bagian depan dan sisi-sisi dari Fu Shou dan Fang Han mulai berubah. Benar saja, rawa daging dan darah ini tampaknya akan mencapai ujungnya, dan pemandangan yang berada di depan mereka saat ini adalah langit dalam dengan bintang-bintang yang padat dan padat. Di sekitar udara kehampaan mereka pun, kini juga terdapat beberapa batu besar yang mengambang, yang mana kondisi ini persis seperti ketika Fang Han berada di dalam arena iblis surgawi. Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba naga Yan berbicara di dalam benak Fang Han. Fang Han, di area ruang ini, jika seseorang terbang ke atas menembus langit, pada saat yang sama, langit itu akan berubah menjadi ruang dan waktu. Dan secara alami, orang itu akan terlempar keluar angkasa yang tidak diketahui keberadaannya. Di luar angkasa yang luas seperti itu, orang-orang akan mudah tersesat, dan tidak akan pernah menemukan jalan untuk pulang. Mendengar ini pun, Fang Han segera menstabilkan terbang dari tripod Raja 5 penjaranya. Ia tidak terbang terlalu rendah, dan juga tidak terbang terlalu tinggi. Lalu kemudian pada saat ini, setelah beberapa saat melewati ruang yang dipenuhi dengan bintang dan batu yang melayang ini, di ujung dari rawa daging dan darah ini, pemandangan yang sebelumnya dihiasi oleh bintang-bintang yang padat dan padat mulai menghilang, digantikan oleh kegelapan yang seakan tidak berujung. Melihat ini, dengan tenang, naga Yan melanjutkan berkata, Fang Han, di antara kegelapan itu sendiri, terdapat sebuah celah yang menghubungkan ke arah Void dengan radius puluhan mil. Akan tetapi, saya tidak tahu kemana lorong itu tertuju. Ikuti saja murid sejati Sekte Taiyi itu di belakangnya. Lalu setelahnya, dengan tiba-tiba, murid sejati Fu Shou berkata kepada Fang Han melalui percakapan energi mana. Anak muda, ayo segera memasuki lorong ini adalah lorong Guixu, yang akan terhubung dengan Istana Abadi Taiyuan. Istana Abadi ini sendiri, adalah tempat yang diberkati. Dan Komandan Iblis itu kini telah melarikan diri ke dalamnya, dan menggunakan hukum abadi untuk menahan kita. Saat mengatakan ini pun, murid sejati Fu Shou juga melihat Fang Han yang tampaknya ragu-ragu. Lalu dengan senyuman licik, ia segera melanjutkan berkata, Fang Han, cepatlah masuk, di dalamnya, terdapat Istana Abadi Taiyuan. Banyak orang yang telah menjelajahi Istana Abadi itu dan mendapatkan pencerahan di sana. Mungkin Anda juga akan beruntung di dalamnya. Mendengar ini, dengan wajah waspadanya, Fang Han segera bertanya kepada Long Xuan. Long Xuan, apakah yang dikatakan murid Sekte Taiyi ini benar? Mendengar ini, dengan serius, Long Xuan segera berkata, Fang Han, 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Abadi Taiyuan membuka sebuah kekosongan menjadi keberadaan. Selama berabad-abad, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang berburu harta karun di Istana Abadi ini. Akan tetapi, hukum abadi yang berada di rumah istana ini sangat membatasi. Dan bahkan, hukum itu membuat banyak dari master alam rahasia umur panjang telah banyak menderita, dan mereka terkurung di dalam Istana Abadi itu oleh hukum abadi. Lalu setelahnya, dengan nada meninggi, Long Xuan segera melanjutkan berkata, Fang Han, Fu Shou ini tampaknya ingin menipu kita.
Yang perlu digarisbawahi, jangan pernah memasuki Istana Abadi Taiyuan yang berada di dalam lorong ini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, banyak dari master yang berburu harta karun di dalam rumah istana ini. Akan tetapi, hingga kini tak satu pun dari mereka berhasil keluar. Fang Han, kita harus berhati-hati setelah memasuki lorong ini. Mendengar ini, dengan mengangguk, Fang Han segera mentransmisikan mana ke arah Fuso, lalu berkata, "Baiklah, Tuan Fuso, kalau begitu, mari kita masuk." Kini, setelah secara perlahan Fang Han mulai memasuki lorong gelap ini, pemandangan aneh segera muncul di matanya. Pemandangan ini pun sangat berbeda dengan rawa daging dan darah. Sebelumnya, di rawa daging dan darah, tempat itu dipenuhi dengan kabut abu-abu, iblis yang menari liar di atasnya, dan udara tengik yang menusuk menghiasi seluruh rawa itu. Akan tetapi, kini pemandangan yang sangat berbeda segera ditampilkan. Di atas langit, cahaya terang bersinar menyinari seluruh area di tempat itu, dan di bawahnya tidak terdapat bayangan apapun. Bahkan, jika dipikirkan dengan akal sehat, area di tempat ini tidak akan dapat dimasukkan ke dalam logika. Karena bagaimanapun, tempat ini adalah dunia yang independen, yang diciptakan oleh seorang maha guru yang kuat dari kehampaan, dan bukan bintang atau planet seperti rawa daging dan darah berada. Fang Han sendiri setelah melihat tempat ini, ia segera terkejut. Bagaimana tidak, langit di sana membentuk seperti setengah lingkaran, dan tanahnya datar dan berukuran sekitar 2000 hektar. Di tepi langitnya pun hanya terdapat kekosongan dengan warna kacau. Dan jika diterjemahkan ke dalam pikiran, tempat ini persis seperti teori bumi datar ya guys. Di tengah dunia kecil ini, terdapat sebuah istana yang ditangguhkan, yang tampaknya sedikit lebih besar dari istana langit Yuhua di gerbang sekte Yuhua. Di sekitar istana itu, terdapat beberapa istana kecil yang mengambang, menjadikan panorama di tempat itu terlihat sangat megah. Namun, istana-istana kecil di sekitarnya ini tampaknya sedikit rusak, dan mereka tampaknya telah diserang berkali-kali, sehingga membuat di setiap sisi bangunan istana itu terkikis. Lalu kemudian pada saat ini, di saat Fang Han mengagumi pemandangan menakjubkan ini, tiba-tiba suara ledakan terdengar dengan sangat keras. Mendengar ini, perhatian Fang Han segera tertuju pada ledakan itu, yang mana di sekitar ledakan itu, energi iblis sangat kuat juga terpancar. Di sekeliling ledakan itu sendiri, terdapat banyak sekali orang-orang yang mengelilinginya. Di saat ledakan itu terjadi pun, asap hitam yang membentuk seperti serigala segera membumbung tinggi, melintasi langit, dan menjulang seperti pilar. Di antara orang-orang ini pun, sosok Komandan Iblis Ying Tian King berada di tengahnya, bergerak ke kanan dan ke kiri, bergulir dengan cepat, dan beberapa letusan juga segera terdengar lagi dan lagi. Adapun orang yang mengepung Komandan Iblis itu, mereka berjumlah ratusan, dan sebagian besar dari mereka adalah para penguasa alam magis, dan sebagian kecil sisanya adalah para penguasa alam fisik yang memiliki harta dan senjata yang sangat kuat. Semua orang-orang ini tampaknya juga memiliki aturannya sendiri. Mereka membentuk formasi besar, dan kekuatan sihir mereka terhubung satu sama lain, mengepung Komandan Iblis yang berada di tengah. Di antara yang mengepung Komandan Iblis ini, yang paling menarik perhatian Fang Han adalah seorang pria jangkung dan tinggi, yang mengenakan pakaian emas dengan 9 cahaya emas berbentuk naga berputar. Dan sebenarnya, cahaya naga inilah yang menahan sebagian besar serangan balik Komandan Iblis. Melihat ini, dengan cepat naga Yan segera berkata di dalam benak Fang Han. Fang Han, pria dengan cahaya naga itu adalah seorang master dari alam magis tingkat 7, alam inti emas. Dan tampaknya, hanya orang itu yang akan dapat benar-benar bersaing dengan Komandan Iblis Ying Tian King. Mendengar ini, dengan terkejut, Fang Han juga segera berkata di dalam benaknya. Itu benar, Komandan Iblis Ying Tian King sendiri kini telah berkultivasi menjadi benih inti emas. Dan dengan kekuatan seperti itu, hanya tuan dari kekuatan inti emas juga yang akan dapat melawannya untuk saling menekan.
Akan tetapi, saya tidak tahu siapa tuan dari inti emas ini. Di sisi lain, sebelumnya, Fang Han sendiri telah menaklukkan pedang ajaib langit darah. Terlebih, ia juga berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 iblis surgawi di layar tripod Raja 5 penjaranya. Meskipun basis kultivasinya saat ini lebih rendah daripada seorang master dengan kekuatan level inti emas, akan tetapi tampaknya Fang Han terlalu bersemangat dan sangat ingin bertarung melawan seorang master di level inti emas. Melihat gelagat Fang Han yang mencurigakan, Nagayan dengan cepat segera memperingatkan Fang Han. Fang Han, jangan bertarung melawan Master Inti Emas ini. Asal Anda tahu, Master ini lebih baik dari Raja Iblis 7 Daun dalam hal kekuatan, yang bahkan bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan kekuatan sihir mereka. Dan juga, di tubuh seorang Master seperti ini, tidak akan ada harta yang berharga. Karena bagaimanapun, seorang Master di ranah ini tidak akan terlalu memerlukan senjata ajaib untuk menekan musuh, dan hanya mengandalkan sihir dan formasi mereka yang telah menyatu. Saat mengatakan ini pun, Nagayan sepertinya juga tahu pikiran Fang Han, dan segera dengan cepat menghentikan pikiran gilanya itu. Lalu setelahnya, dengan jari menunjuk ke Istana Abadi Taiyuan, Nagayan segera melanjutkan. Fang Han, jika Anda ingin bertarung melawan master tingkat inti emas, setidaknya Anda harus berkultivasi ke alam surga dan manusia. Sekarang, lihatlah istana megah di tengah itu. Saya memperkirakan, selama 3000 tahun belakangan ini, tidak ada yang dapat menjelajahi istana abadi itu dengan selamat. Dan bahkan, Kaisar Huangquan sebelumnya juga datang ke sini, akan tetapi tidak menjelajahinya. Bagaimanapun, hukum terlarang di dalamnya terlalu kuat, dan istana abadi Taiyuan ini sejatinya adalah tempat berlatihnya para master di alam abadi yang legendaris. Dan pastilah di dalamnya terdapat harta yang bahkan bukan setingkat harta karun lagi, akan tetapi harta setingkat perangkat Tao. Saat mengatakan ini pun, tampaknya Nagayan terlihat sangat serakah, dan ingin sekali untuk dapat memasuki istana abadi Taiyuan ini. Akan tetapi, dia tahu, bahwa tidak mungkin bagi Nagayan untuk masuk ke dalam istana abadi ini dengan hanya mengandalkan alam surga dan manusia. Jika saja istana abadi ini bisa dibuka, isi di dalam istana itu akan musnah sejak lama, dan pastilah tidak akan ada peran kecil seperti Fang Han ini. Lalu kemudian pada saat ini, di dalam area pertempuran, kini memperlihatkan murid sejati Fuso dan murid sejati Zhao Xuanyi yang kini telah menjebak Komandan Iblis. Akan tetapi, Komandan Iblis memiliki peninggalan tulang bawaan untuk melindunginya, dan cepat atau lambat, jika Komandan Iblis ini berhasil memasuki istana abadi Taiyuan, semua orang yang berada di dalamnya tidak akan mampu mengejarnya. Karena bagaimanapun, jika bahkan seseorang berhasil masuk ke dalam istana ini, bahkan untuk keluar dari dalamnya lebih sulit lagi. Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan lain terbang masuk dari lorong gelap Guixu, dan segera berdiri melayang di depan murid sejati Fuso. Saat ia berbicara kepada Fuso, matanya juga menatap tripod Raja 5 penjara yang kini dikendalikan Fang Han di dalamnya. Cahaya keemasan yang baru saja masuk ini sebenarnya adalah Putri Luming, dan dia adalah salah satu murid sejati dari Sekte Taiyi. Lalu kemudian pada saat ini, dengan nada datar, Putri Luming berkata kepada Fuso, "Oh, ini adalah tripod Raja 5 penjara yang dikabarkan telah lama hilang. Saya mendengar bahwa tripod ini dulunya dimiliki oleh salah satu dari 40 pencuri terkenal. Akan tetapi, saya tidak mengira bahwa tripod ini akan jatuh ke tangan salah satu murid Sekte Yuhua." Saat mengatakan ini pun, mata Putri Luming bersinar dengan cahaya aneh. Mendengar percakapan ini dari kejauhan, Fang Han segera terbang keluar dari tripod Raja 5 penjara, lalu berkata tanpa ekspresi, "Memang, mudah untuk mengatakan bahwa surga dan bumi adalah harta karun. Dan orang-orang dengan kekuatan yang lebih tinggi, seenaknya mengambil harta karun orang lain. Saya kini telah mendapatkan tripod Raja 5 penjara, dan sesampainya di gerbang Sekte Yuhua nanti, saya pasti akan melaporkan harta ini kepada Maha Guru di Sekte Yuhua. Selama kultivasi saya meningkat pesat, saya rasa, Maha Guru di Sekte Yuhua saya akan menggunakan teknik keabadian tertingginya untuk merubah harta iblis ini menjadi harta Tao abadi. Dan pada saat itu, tripod ini bukan lagi harta ajaib dari Sekte Iblis, melainkan harta keabadian yang mendalam."
Mendengar ini, dengan wajah yang tidak menyenangkan, Putri Luming segera melanjutkan berkata, "Benarkah, jika seperti itu masalahnya, maka seharusnya tripod ini akan baik-baik saja. Sekarang, mari kita mengambil tindakan bersama-sama untuk menyerang dan menekan Komandan Iblis yang kejam ini." Mendengar ini, dengan mengangguk, Fang Han segera melambaikan tangannya. Dan pada saat yang sama, kilatan darah di telapak tangan Fang Han segera keluar dengan aura haus darah dan pembunuhan yang tak terbatas. Melihat pedang langit darah ini, murid sejati Fuso dan Putri Luming menampilkan ekspresi wajah yang kaget, lalu berkata, "Ini sebenarnya adalah pedang ajaib langit darah, bagaimana pedang ajaib ini bisa berada di tanganmu?" Saat Fuso mengatakan ini pun, bahkan mata Putri Luming menampakkan ekspresi ngeri. Setelahnya, dengan senyuman bangga di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Asal kalian tahu, Raja Iblis 7 Daun yang merupakan putra dari Dewa Iblis 9 Yin yang mendiami rawa daging dan darah, sebenarnya ia telah aku penggal. Dan secara alami, senjata ajaib tertinggi yang berada di tubuhnya akan menjadi milikku. Apakah hal ini salah?" Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga mengangkat nafasnya, dan bahkan hampir mengeluarkan kata-kata itu dengan auman 8 naga surgawi, untuk meneriakkan hal-hal besar yang telah ia lakukan di depan semua orang yang berada di sini. Melihat ini, dengan terkejut hebat, Fuso segera berkata di dalam hatinya, "Ini memang benar-benar senjata ajaib yang paling kuat yang berada di dalam legenda, pedang ajaib langit darah. Dan bahkan, senjata kuat seperti ini sekarang jatuh ke tangan seorang murid kecil di sekte Yuhua semacam Fang Han ini." Lalu setelah melihat pedang langit darah ini, sekumpulan murid yang berada di sana saat ini juga segera berbicara satu sama lain. Murid sekte Yuhua ini, sepertinya ia tidak bisa dianggap remeh. Apakah kalian melihat bahwa senjata ajaib yang dibawanya saat memasuki dunia kecil Taiyuan ini, itu disebut tripod Raja 5 Penjara Raja Ding? Asal kalian tahu, tripod itu merupakan harta karun yang luar biasa, harta terbaik di antara harta karun. Jika dia memurnikan pil dengan tripod tungku ini, bisa dikatakan, jalur kultivasinya akan mulus. Lalu setelahnya, murid yang lain juga segera menimpali. Dikatakan bahwa di rawa daging dan darah, di sana hiduplah seorang Raja Iblis keturunan dari Dewa Iblis 9 Yin. Raja Iblis itu disebut Raja Iblis 7 Daun, yang memerintah 18 Raja Iblis lainnya di wilayah itu. Dan bahkan, sebelumnya banyak murid yang telah mengalami kerugian besar jika melawan Raja Iblis itu. Akan tetapi, lihatlah Fang Han ini. Dia datang dari antah berantah, dan kemudian memenggal Raja Iblis itu. Lalu setelahnya, murid yang lain juga segera meneruskan. "Kalian, lihatlah Fang Han itu, apakah dia memiliki kekuatan yang begitu tinggi? Dengan basis kultivasi di ranah Qigangnya yang tumpul itu, dan bahkan dia belum mencapai ranah Yin Yang, kenapa dia dapat membunuh Raja Iblis 7 Daun yang nyata-nyata dia akan mencapai ranah inti emas?" Mendengar ini, murid sejati yang lainnya segera berkata, "Kalian, jangan meremehkannya, meskipun orang ini telah berkultivasi ke ranah Qigong, mananya sangat kuat. Aku tidak tahu, petualangan apa yang dia miliki, dan ramuan ajaib apa yang dia ambil. Sekarang, lihat fluktuasi mana di sekitar tubuhnya, saya khawatir, dia memiliki kekuatan yang setara dengan puluhan ribu kuda yang ganas. Ini adalah kekuatan platinum, dan aku baru menemukan dengan kekuatan yang begitu besar seperti ini di tubuh Fang Han itu yang bahkan baru menggapai ranah Qigong. Aku takut, dalam konferensi Dao Abadi 3 tahun mendatang, Fang Han ini akan benar-benar dapat mendominasi." Di saat omongan-omongan ini terdengar di mana-mana, di sisi lain, Fang Han segera menunjukkan kekuatan dari pedang ajaib langit darah ini dan kemudian mempromosikan prestasinya dalam membunuh Raja Iblis 7 Daun. Tentu saja, hal ini akan mengejutkan para murid yang berada di sini. Bahkan, banyak dari master yang kini telah mengepung Komandan Iblis ini, pandangan mereka segera teralihkan menuju pedang ajaib langit darah ini. Dan bahkan, murid sejati seperti Zhao Xuanyi dari Sekte Tai yang mempunyai basis kultivasi yang sama dengan Komandan Iblis ini, ia juga melemparkan pandangannya. Dan pandangan itu bukan karena kata-kata Fang Han,
Akan tetapi pandangan menuju pedang ajaib langit darah yang kini berada di tangan Fang Han. Akan tetapi pada saat ini, di saat mata semua orang terganggu dengan pedang langit darah yang kini dipegang oleh Fang Han, dengan melihat kesempatan ini, dengan tiba-tiba, Komandan Iblis itu segera mengangkat kedua tangannya, dan segera mengeluarkan dua teknik keruntuhan besar. Kali ini, tampaknya teknik keruntuhan besar yang dipraktikkan oleh Komandan Iblis ini, jauh lebih kuat daripada teknik keruntuhan besar saat digunakan untuk melawan Yao Dian. Melihat pemandangan mengerikan ini, Fang Han segera merasa bahwa matanya segera berubah menjadi gelap, dan cahaya pusat hanya berpusat pada Komandan Iblis ini. Dan dalam sepersekian tarikan nafas setelah ledakan itu dimulai, Fang Han segera mengembunkan Kigang Kaisar Kayu dan mananya untuk bertahan dari ledakan keruntuhan besar ini. Di saat rentetan ledakan ini terjadi, 9 cahaya emas berbentuk naga yang dipancarkan oleh Zhao Xuanyi juga segera hancur di tempat, di bawah pengaruh teknik disintegrasi keruntuhan besar ini. Dan bahkan, beberapa murid sejati yang memegang pedang terbang mereka untuk mengirimkan formasi pedang. Pada saat yang sama, pedang terbang dengan kualitas yang sangat baik itu segera terguncang dan kemudian hancur menjadi abu di tempat, terkena teknik keruntuhan besar. Saat gelombang kedua melanda, Fang Han juga memandang murid-murid ini, mereka berubah menjadi abu, inci demi inci, dan kemudian berserakan dengan angin. Tubuh mereka benar-benar berubah menjadi abu dan mati, dan Fang Han segera terkejut di dalam hatinya. Setelah melihat adegan mengerikan ini, dua murid sejati Fuso dan Luming segera memelototi Fang Han. Mereka segera menyadari bahwa Fang Han tampaknya dengan sengaja menunjukkan pedang ajaib langit darahnya untuk membantu Komandan Iblis, dengan sengaja atau tidak sengaja. Bantuan semacam ini sendiri, tidak akan pernah terbukti jika diangkat ke dalam meja pengadilan sekte. Akan tetapi, secara alami dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang cerdik. Lalu kemudian pada saat ini, dengan mata melotot, murid sejati Fuso segera berkata dengan amarah yang meledak-ledak. Baiklah, tindakanmu sangat bagus anak ingusan. Aku tahu bahwa kamu bukan anggota dari sekte abadi, dan bahkan lebih cenderung memasuki sekte iblis. Sepertinya, penglihatanku tidak buruk, dan kamu tampaknya benar-benar telah membantu Komandan Iblis ini secara diam-diam. Sesaat setelah mengatakan ini pun, murid sejati Fuso tiba-tiba menembakkan cahaya kemasan, dan kemudian dengan cepat cahaya itu segera membumbung tinggi dan melesat ke arah Fang Han. Dan di saat cahaya kemasan ini melesat, pada saat yang sama, Luming juga segera menembakkan energi Kigang yang diembunkan menjadi telapak tangan besar, dan kemudian membentuk serangkaian jimat spiritual. Dan di saat jimat spiritual ini mendekat ke arah Fang Han, jimat ini segera terbelah menjadi dua formasi besar. Dari dua formasi besar ini, satu berbentuk seperti harimau, dan yang lainnya berbentuk seperti naga. Dan ini sebenarnya adalah teknik formasi Feng Yun Dava Naga dan Harimau yang dipraktikkan oleh Luming. Di sisi lain, seorang master yang telah dan mampu berkultivasi kerana alam surga dan manusia, secara alami, mereka seharusnya akan memiliki banyak kekuatan magis. Akan tetapi, teknik kekuatan magis seperti ini biasanya serangannya monoton dan dapat ditebak dengan mudah. Dan untuk mempersulit tebakan dari serangan itu sendiri, formasi besar juga akan digabungkan ke dalam serangan itu, untuk menutupi teknik inti di dalam serangan itu. Dan bahkan, di tingkatan level tertentu, formasi besar akan dapat memperkuat teknik inti di dalam formasi itu. Dan ini adalah perbedaan nyata antara master tingkat kelima dengan tingkat pertama hingga keempat dari alam magis. Dan juga, kultivator biasa bukanlah lawan dari seorang master penguasa alam surga dan manusia dari tingkat kelima di alam magis. Dan bahkan, jika Fang Han kini memiliki kekuatan mana 50.000 kuda yang ganas, di atas kertas, sesungguhnya Fang Han tidak akan dapat mengalahkan seorang master di ranah alam surga dan manusia yang bahkan hanya memiliki mana yang setara dengan 10.000 kuda ganas. Hal ini juga dapat diibaratkan, 50.000 rakyat biasa yang menghadapi 10.000 tentara elit. Dan pastilah 10.000 tentara elit yang akan menang. Akan tetapi, saat kedua murid sejati ini menembakkan formasi besar, yang mereka tuju bukanlah tubuh Fang Han, melainkan tripod Raja Lima Penjara dan pedang langit darah yang berada di belakang Fang Han.
Mereka berdua berpikiran bahwa selama dua senjata ajaib ini disegel, Fang Han akan segera menjadi kura-kura di dalam guci. Di sisi lain, di saat melihat serangan kedua murid sejati itu yang kini telah melesat, dengan terkejut, Fang Han segera berkata di dalam hatinya, "Aku kira aku sudah cukup kejam, akan tetapi aku tidak menyangka bahwa kedua orang ini lebih kejam dariku. Aku juga seorang murid sejati dari Sekte Yuhua, dan kini mereka berdua benar-benar akan menyerangku karena aku dengan diam-diam membantu Komandan Iblis ini." Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga sadar bahwa Komandan Iblis ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fang Qingshui. Dan juga, Fang Han sendiri juga berpikiran bahwa dia juga masih menjadi bagian dari keluarga Fang. Selain itu, orang-orang dari Sekte Taiyi ini juga terlalu arogan. Dan Fang Han sebelumnya juga berpikiran, jika ia dapat melemahkan kekuatan dari para murid Sekte Taiyi ini, hal ini juga akan baik bagi Sekte Yuhuanya. Akan tetapi, di saat pikiran-pikiran ini terdistorsi, serangan dari dua murid sejati Fuso dan Luming barusan segera melewati tubuh Fang Han, dan kemudian menembak ke arah tripod Raja Lima Penjara dan pedang langit darah yang melayang di belakang Fang Han. Dan sesaat setelahnya, Fang Han segera kehilangan kontak dengan dua harta ajaibnya ini sekaligus. Di sisi lain, meskipun masih terdapat hubungan spiritual dengan senjata ajaibnya ini, akan tetapi, dengan terputusnya koneksi yang menghubungkan antara pikiran Fang Han dan kedua senjata ajaib ini, secara alami, Fang Han tidak akan dapat memerintahkan kedua senjata ajaib ini dengan kehendaknya. Di sisi lain, untuk menyegel dua harta yang sangat indah ini, tidak mungkin jika hanya mengandalkan kekuatan dari seorang murid sejati tingkat kelima seperti Luming ini saja. Akan tetapi, selama beberapa nafas dari dua harta ini disegel, itu akan sudah cukup bagi mereka untuk bersatu dan membunuh Fang Han yang secara alami tidak akan dapat menggunakan kedua harta itu. Lalu kemudian pada saat ini, setelah melihat kedua harta ini tersegel, pedang terbang Deis segera keluar dari pinggang Fuso. Pedang terbang Deis ini sendiri adalah pedang terbang tingkat harta karun kelas atas. Dan tentu saja, pedang terbang ini sangat kuat, meskipun tidak sebagus dan sekuat pedang langit darah Fang Han. Pedang terbang tingkat harta karun ini lebih dari cukup untuk membunuh seorang master tertinggi di ranah Qi. Namun, Fang Han bukan master di ranah Qi biasa. Pada saat yang kritis ini, Qi Gang Kaisar Kayunya segera mengembun dan keluar dari pori-porinya untuk melindungi tubuhnya. Dan di saat cahaya pedang itu mulai mengenai bagian terluar dari Qi Gang Kaisar Kayunya, Fang Han segera melolong dan kemudian melompat untuk menghindari pemenggalan sadis itu. Dan setelah berhasil menghindari pedang tingkat harta karun itu, dengan senyuman aneh, Fang Han segera memandang kejam ke arah Fuso, dan situasinya saat ini sangat menyeramkan. Melihat pemandangan ini, dengan terkejut, Fuso segera berkata, "Aura Qi macam apa ini? Dan juga, kualitas Qi-nya sangat tinggi. Saya menduga bahwa aura Qi semacam ini bukan berasal dari teknik Tianmu Dafa di Sekte Yuhua." Sesaat sebelum mengatakan ini pun, murid sejati Fuso juga berpikir bahwa tidak mungkin bagi Fang Han untuk menghindari serangan mematikan semacam ini. Dan juga, pedang terbang tingkat harta karunnya sendiri disebut pedang Deis, pedang yang ditempa dengan esensi dunia, zefir besar, dan batu giok penuh dan dimurnikan dengan tungku pil hebat. Terlebih, ilmu pedang yang dia kembangkan juga merupakan keterampilan unik yang disebut Tianhe Zan. Di sisi lain, setelah berkultivasi ke alam surga dan manusia, murid sejati Fuso ini akan memiliki setidaknya 800 tahun kehidupan. Dan dia sekarang telah berusia lebih dari 300 tahun. Dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa, dan dia pernah membunuh para tetua iblis bawah tanah dengan pedang ini. Atas prestasinya ini, dia dihargai oleh tetua Sekte Taiyi, dan kultivasinya kini dengan samar-samar akan segera menerobos ke tingkat ke-6 dari alam magis, alam 10.000 jalan menuju 1. Akan tetapi, ketika pedang tingkat harta karun ini bertemu dengan Qi Fang Han, walaupun pedang ini bisa menyentuh Qi itu, akan tetapi sebenarnya, pedang ini sangat terganggu dan terhalang oleh Qi Fang Han. Dan Fang Han menggunakan momentum ini untuk melompat menghindari tabrakan yang lebih lanjut dengan pedang tingkat harta karun itu. Pada dasarnya,
murid sejati Fuso ini sendiri hanya tahu bahwa Fang Han berkultivasi Tian Mudafa. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Fang Han ini sebenarnya telah mengembangkan teknik Kaisar Kayu Azure, yang merupakan nenek moyang dan inti dari teknik Tian Mudafa. Ditambah ia kini telah menyerap energi Qi dari leluhur pohon dunia, dan bagaimanapun, hal-hal itu sangatlah langka di dunia ini. Jika Fang Han hanya berkultivasi dengan teknik yang biasa-biasa saja, tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa melawan Raja Iblis 7 daun sebelumnya. Lalu kemudian pada saat ini, setelah senyuman aneh yang sebelumnya terpancar dari bibir Fang Han, kini tiba-tiba berubah menjadi raungan keras untuk menyampaikan kata-kata yang kejam. Saya, Fang Han, saya adalah seorang murid sejati dari Sekte Abadi Yuhua. Dan kalian berdua, benar-benar ingin membunuh saya hanya karena menginginkan harta ajaib yang saya miliki. Dan bahkan, kekuatan kalian berdua tidak mampu untuk membunuhku. Sebenarnya, murid sejati macam apa kalian ini? Baiklah, setelah saya kembali ke gerbang sekte saya akan melaporkan kejadian ini kepada Maha Guru Sekte Yuhua saya, dan saya akan membiarkan wajah dengan perilaku iblis kalian dipublikasikan di depan umum. Saat mengatakan ini pun, Fang Han juga meraung liar, menyampaikan kata-kata ini yang bahkan semua orang yang berada di tempat ini bisa mendengar suara ini. Mendengar ini, dengan wajah yang jelek, murid sejati Fuso segera berkata, "Murid kecil sialan, kamu telah membantu komandan iblis sebelumnya, dan kamu pantas mati." Setelahnya, dengan wajah kejam, Fang Han segera menimpali omongan itu dengan sangat keras. "Kata-katamu adalah racun, dan kamu dengan sengaja menjebakku. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita hentikan pertarungan ini, dan membunuh komandan iblis itu bersama-sama. Dan setelahnya, mari kita lihat, siapa yang akan mendapatkan tempat pertama. Tapi saya berpikir, kalian berdua kesini hanya untuk membunuhku demi harta karunku." Sesaat setelah mengatakan ini pun, Fang Han segera mengerahkan Kigang Kaisar Kayunya, dan kemudian menginduksikan pikirannya secara maksimal. Dan setelahnya, tiba-tiba ledakan keras terdengar. Itu sebenarnya adalah ledakan dari pedang langit darah yang telah berhasil menghancurkan segelnya. Dan sesaat setelah keluar dari segelnya, pedang langit darah segera berkedip, dan kemudian menyapa pedang Deis milik Fuso. Dan pada saat yang sama, tripod Raja Lima Penjara juga segera memecahkan segelnya. Di sisi lain, di saat Fang Han berkata-kata kepada Fuso sebelumnya, ia sebenarnya juga menggunakan teknik auman Sekte Yuhua. Yang mana dalam auman dan raungan itu sendiri, segera terpancar dan terdengar ke segala penjuru arah, membuat semua murid-murid yang berada di tempat ini segera terkejut dengan hebat. Dan bahkan, kata-kata dari dalam auman ini sendiri membuat murid-murid yang mengepung komandan iblis juga mulai mundur ke tepi, dan menyisakan murid sejati pemilik Rana Inti Emas, Zhao Xuanyi untuk melawan komandan iblis. Dan secara alami, komandan iblis itu juga segera menghela nafas segar dengan keuntungan semacam ini. Lalu kemudian pada saat ini, dari murid-murid yang menepi itu, mereka juga segera terlihat berkata satu sama lain. Apakah anggota murid dari Sekte Taiyi benar-benar ganas seperti yang dikatakan murid yang bernama Fang Han ini? Bahkan, jika Fang Han ini membantu komandan iblis itu, bagaimana mungkin? Dia adalah murid sejati Sekte Yuhua. Mendengar ini, murid yang lainnya juga segera berkata, "Saya juga tidak berpikir bahwa Fang Han ini akan membantu komandan iblis. Bagaimanapun, memperlihatkan pedang ajaib untuk pamer adalah sifat umum manusia, dan ini terlalu banyak kemungkinan. Di satu sisi, membunuh orang untuk mengambil harta karun juga merupakan perbuatan yang sangat kejam, dan tidak dapat dibenarkan." Tampaknya, orang-orang yang mundur dan berbicara satu sama lain ini, mulai meragukan dan mempertanyakan jalan abadi yang dianut oleh para master dari Sekte Taiyi yang berada di sini. Lalu kemudian pada saat ini, salah satu murid yang telah menepi itu segera berkata dengan wajah aneh, "Saya tidak tahu, dan bahkan saya kini bingung, apakah kini yang sedang terjadi adalah pertempuran antara jalan abadi melawan jalan iblis, ataukah pertempuran antara Fang Han melawan Sekte Taiyi?"
Akan tetapi, di saat kata-kata dari murid yang mempertanyakan jalan yang dianut oleh murid sekte Taiyi yang berada di sini itu terucap, seorang murid sejati bernama Zhao Xuanyi tiba-tiba berkata dengan keras, "Dafang, Kunyuan, Changchun, Kanli, Luming dan Fuso, bunuh orang bernama Fang Han itu. Jangan biarkan orang itu berbicara fitnah. Aku sendiri akan mencoba yang terbaik untuk menahan komandan iblis ini." Mendengar ini, keenam murid sejati yang secara basis kultivasi kini berada di ranah alam surga dan manusia ini segera mengangguk, lalu setelahnya, tubuh mereka segera berkedip, dan kemudian secara tiba-tiba berada di depan Fang Han. Fang Han sendiri juga segera terkejut, dengan 6 master di ranah alam surga dan manusia yang kini berniat membunuhnya. Ia pada saat yang sama segera merasakan tekanan yang begitu kuat. Akan tetapi, sesaat setelah keenam murid sejati itu berniat membunuh Fang Han, pada saat ini, kilatan petir tiba-tiba terlihat melintas dan masuk melalui lorong Guiksu yang gelap. Melihat kilatan petir ini, dengan tersenyum, Fang Han segera berkata, "Kakak senior Fang Qingsui." Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.